وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat karunia dan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan juga kepada guru kita yang mengisi kajian kita pada malam ini, yaitu Bapak Ustaz Subhan SHI. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat ma'asalam tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga, para sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya. Semoga kita juga semua yang hadir di sini kelak akan diakui sebagai umatnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kami mewakili seluruh jamaah Masjid Al-Jihad, tak ada salahnya masih dalam bulan Syawal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada Ustaz Subhan. Semoga Allah menjadikan kita insan yang fitri kembali fitrah dan menjadikan kita manusia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari para jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk dapat sama-sama mencari ilmu, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Bapak Ustaz Muhammad Subhan SHI, waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya
Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada salah-salah saya, baik sengaja atau tidak, lahir dan batin. Tapi ada jamaah yang nyeletuk, Ustadz kalau nggak ngomong lebih salah lagi. Ya walaupun meminta maaf tidak harus nunggu Idul Fitri, tapi Idul Fitri bisa kita jadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan. Boleh Ustadz, boleh. Mengkhususkan waktu tertentu untuk berbuat baik tertentu itu boleh, selama tidak kita haruskan ya, tapi lebih kepada ya mumpung ada momen aja. Dalilnya ada Ustaz, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis tentang kebiasaan Nabi di hari Sabtu, wudu dari rumah terus sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Itu di antara kebiasaan Nabi apa? Wudu dari rumah, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba. Pahalanya sama dengan umroh. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan ini dipakai dalil oleh para ulama ya, bahwa menentukan berbuat baik pada waktu tertentu itu boleh, tidak apa-apa. Kayak Jumat berkah misalnya, boleh, tidak apa-apa. Itu dalilnya itu. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu diantaranya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatakan kalau Idul Fitri harus meminta maaf misalnya, kita jawab memang betul tidak ada ketentuan yang mengharuskan itu, tidak ada ketentuan yang menyunahkan itu juga tidak ada memang. Namun itu tradisi. Nah, bagaimana Islam mensikapi tradisi? Islam mensikapi tradisi itu, kalau Bapak Ibu pernah ngaji usul fikih, ini usul fikih, di antara kaidah pokok ada 5 kaidah pokok, di antaranya adalah al-adatul muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi landasan hukum. Adat itu tradisi, bisa jadi landasan hukum. Dalam pembahasan tentang tradisi itu ulama berdalil kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 199. Jadi para ulama usul fikih itu tentang tradisi itu berdalil kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah? Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. 'Urf itu apa 'urf? 'Urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. 'Urf itu arti lainnya adalah tradisi, kebiasaan. Nah, maka ulama usul fikih mengatakan, ini ulama usul fikih yang mengatakan, di dalam Islam itu adat itu dibagi 2, ada al-adah as-solihah, ada al-adah al-fasidah. Pertama al-adah as-solihah, tradisi yang sesuai dengan syariat, ini diterima. Dan ada al-adah al-fasidah, tradisi yang bertentangan dengan syariat, ini ditolak. Nah, saya mau tanya, perihal maaf memaafkan itu
tradisi yang bertentangan atau sesuai dengan syariat? Sesuai. Ya berarti kalau sesuai berarti dipakai nggak? Boleh dipakai. Ya, ini bagi yang sepakat. Bagi yang nggak sepakat nih monggo. Kalau ngomong bahwa kalau saya termasuk yang sepakat karena saya sudah ngaji usul fikih, ya dalilnya tadi itu diantaranya. Tapi jangan diharuskan. Jadi salaman, kok nggak bilang lahir batin? Ya usah gitu, biasa aja. Nah, dan memang di antara bentuk kewajiban kita kepada sesama kalau kita punya salah, memang wajib minta maaf. Kalau bahasanya Nabi, au kama qala fal yastahli. Hendaklah dia minta halalnya. Minta halal itu bahasa Arabnya istihlal. Orang kita nyebutnya halal bihalal itu. Kalau bahasa Arabnya aslinya istihlal, minta halalnya, minta maaf. Dan di dalam minta maaf itu kita tidak wajib menyebut kesalahan kita. Dalam minta maaf itu kita tidak wajib menyebut kesalahan kita. Kecuali dalam pendapat Imam Syafi'i. Dan kata para ulama yang sahih nggak usah nyebut. Karena lebih baik orang itu nggak usah tahu daripada diberitahu malah sakit hati. Nah, kita yang dimintai maaf juga jangan kepo. Salah apa kalau minta maaf? Nah, karena nanti kalau diberitahu malah sakit hati. Ntar. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu itu enggak bagus buat kamu, gitu. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu gitu. Allahu Akbar. Sembari. Wala itu ada di surah Al-Maidah 101 itu. Wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Itu di antaranya mau gitu. Sebentar. Alhamdulillah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Bun, lanjut ya. Kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 187, betul nggih? Nggih, kalau buku betul berarti betul ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Tafsir Ibnu Katsir, Karim Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, lailatas syami, pada malam hari bulan puasa. Pada malam hari puasa. Apa yang dihalalkan? Ar-rafasu, mencampuri istri atau bersenggama.
Ar-rafasu bercampur ila nisaikum kepada istri kalian. Jadi dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu atau dengan istri kalian. Istri itu halal bagi kita para suami. Istri kita itu halal bagi kita para suami. Tapi di siang hari di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dilarang kita nusewu menyenggamai. Kalau sampai itu terjadi dendanya berat. Silakan dipilih itu. Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari ya. Atau memerdekakan budak atau puasa atau memberi makan 60 orang miskin. Berat. Dan itu terjadi pada beberapa orang. Karena saya paling enggak sekali saya menerima orang, Ustaz, tolong nitip bayar kafarat denda 60 orang. Berarti mari jebol iki wong iki. Nah, itu dendanya namanya. Tapi begitu maghrib sampai dengan fajar lagi itu boleh dilakukan senggama, itu boleh. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kadang buka puasanya ya senggama itu. Jadi buka puasanya nopo senggama. Itu ada riwayat yang pernah saya baca, Abdullah bin Umar. Allahu Akbar. Dan kalau senggama itu dilakukan sebelum subuh, mandinya setelah subuh boleh, tidak apa-apa, dan tetap sah puasanya. Karena kadang orang nanya, emang boleh Ustaz? Boleh. Nabi pernah terjadi pada Nabi, dan itu tetap lanjut puasa, tidak ada masalah. Tapi senggamanya sebelum subuh, lanjut puasanya, mandinya setelah subuh, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri itu laksana pakaian bagi kalian dan kalian laksana pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian itu apa? Menutup aurat. Makanya termasuk salah fungsi kalau ada seorang suami mengumbar aib istrinya. Sebagaimana seorang istri kalau mengumbar aib suaminya. Saya termasuk yang sering berpesan kepada sebagian orang yang akan bercerai terutama. Saya bilang, sebetapapun suami Anda buruk di mata Anda, maka tutup aib suami Anda, karena bagaimanapun juga dia adalah bapak dari anak-anak Anda. Saya bilang. Sebagaimana para suami saya bilang, sebetapapun Anda gak suka dengan istri Anda, tutup aib istri Anda, karena bagaimanapun juga dia adalah ibu bagi anak-anak Anda. Nah, kadang yang terjadi itu tidak dalam konteks bercerai, masih sebagai suami istri saja, kadang saling mengumbar aib. Dan ini tidak benar. Dalam kasus-kasus rumah tangga seperti ini termasuk yang tidak sehat. Karena kalau itu yang melakukan suami, itu bisa menjatuhkan kemuliaan atau muruah seorang ibu di mata anak-anaknya. Panjenengan ngomong jelek tentang ibunya anak-anak di depan anak-anak, atau depan orang lain, anak-anak dengar, wah itu jatuh itu di mata anak-anak, ibunya jatuh itu. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana seorang ibu ketika dia menceritakan keburukan suaminya di depan anak-anaknya atau depan orang lain yang didengar oleh anak-anaknya, itu jatuh itu kehormatan seorang suami. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang suami mengumbar aib istrinya, sebagaimana istri juga tidak boleh mengumbar aib suaminya. Ustadz, gimana kalau kita mau konsultasi? Kan kita butuh jawaban secara hukum, butuh nasihat dan seterusnya. Begini, kalau sekiranya bisa menggunakan istilah, misalnya kalau ke Ustadz, ya Ustadz ini ada titipan pertanyaan, nah gitu. Jadi
Ya, nggak usah secara vulgar nyebut saya gitu. Kecuali memang masalahnya nggak bisa tidak, kecuali memang harus ketemu suami istri ini, sehingga semuanya harus bicara tentang masalahnya bagaimana supaya jelas bagaimana solusinya. Itu beda bab nanti. Itu kita bicara per kasus. Tapi secara prinsip kalau sekiranya bisa bisa disamarkan dengan istilah ada titipan pertanyaan, tentu itu akan lebih baik. Bisa dipahami insyaallah nggih? Nah, itu seperti itu. Lanjut. Jadi suami laksana pakaian bagi istri, istri laksana pakaian bagi suami. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian, tetapi Dia menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Dulu ya, hubungan badan suami istri itu kalau bulan puasa Ramadan itu dibatasi waktunya hanya sampai dengan sebelum tidur. Jadi kalau sampai tertidur itu walaupun setelah maghrib misalnya, itu sudah nggak boleh ngapa-ngapain lagi, termasuk begitu. Nah, ada beberapa sahabat jebol akhirnya, ya Allah Maha tahu betapa itu berat bagi kaum muslimin, maka Allah kasih keringanan. Akhirnya boleh. Nanti ada detail ceritanya itu nanti di belakang. Dan Allah sudah maafkan hal itu karena ketidakmampuan. Jadi begini ya, beberapa ketentuan syariat itu ada yang bertahap prosesnya. Kayak gini misalnya ya. Dulu itu sholat awalnya 2 salam, 2 rakaat, enggak langsung maghrib 3, isya 4, enggak. Dulu awalnya 2 salam. Terus yang berjalannya waktu, wahyu masih turun kan? Karena dulu mungkin orang belum biasa ya, dilatih pemanasan 2 salam. Terus mulailah ada 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat subuh dan seterusnya. Dulu awalnya sholat itu sambil ngobrol boleh. Dulu awalnya. Allahu Akbar. Dari mana tadi? Oh iya, dulu boleh awalnya. Awalnya dulu boleh. Ya karena memang orang kan mungkin saat itu baru kenal syariat sholat, mungkin belum terbiasa. Syariat masih mengizinkan. Lama-lama dilarang. Nah, syariat puasa itu dulu top, aturannya ketat banget. Kok tidak sanggup, oleh Allah kurangi. Karena prinsip dalam Islam adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ini berlaku selama Nabi masih membersamai para sahabat, wahyu masih turun. Kalau sekarang kita nggak bisa buat aturan baru, kecuali memang ada keringanan dari sahibus syariah. Makanya bagi orang-orang tertentu boleh tidak puasa karena ada udzur yang dibenarkan oleh syariat misalnya. Itu seperti itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, maksudnya fajar shadiq ya. Summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah salat sampai malam, maksudnya maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Ini ayat dipakai dalil oleh para ulama bahwa dulu di masa Nabi dan para sahabat, para istri itu bergantian ngikut iktikaf para suaminya. Tapi enggak full time, enggak full 24 jam. Enggak full 1 kali 24 jam, tapi ambil part time aja. Sehingga kemudian ya sekedar mengunjungi suaminya nanti pulang gitu loh.
Nah, dulu para sahabat dan Nabi itu sependek yang pernah saya baca dalam hadis, itu ketika i'tikaf itu sampai kayak bikin tenda atau kemah gitu. Kayak ada kain-kain yang ya. Nah, itu kan kalau sahabiah nemu istrinya kan masuk ke dalam kain itu atau dalam kemah itu. Nah, itu Quran wanti-wanti jangan sampai menyenggamai istri saat i'tikaf di masjid. Mungkin orang kita berkata begini, masa Ustaz di masjid senggama sama istri. Ya itu kan orang kita yang makannya ongol-ongol. Tapi kalau orang Arab yang makannya kambing, kadal Mesir, apa malih, daging onta, mau rempah-rempahnya merica, jahe, wah. Yang serba panas itu, ya mereka itu tidak boleh lengah dikit, mak. Ngoten niku lah. Makanya Quran mengingatkan itu. Kalau kita nggak kepikir mungkin, kita makannya ngolongol, makannya nogosari, makannya nasi uduk, bakwan. Tapi mereka yang makannya kambing, daging onta, susu kambing, bumbunya ada mericanya, kapulaga, jahe. Mbok, jangan tanya mereka itu. Wong Arab. Allah, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batas-batas ketetapan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia agar mereka bertakwa. Itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan kepada manusia. Itu adalah rukhsah. Itu tafsirnya ya. Itu semua tadi itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin dan penghapusan hukum yang dahulu pernah berlaku pada permulaan Islam, yaitu apabila salah seorang mereka kaum muslimin berbuka puasa, dia hanya dihalalkan untuk makan, minum, dan berjima sampai dia sholat isya atau dia tidur sebelum itu. Kapanpun dia tertidur atau melaksanakan sholat isya, maka dia diharamkan untuk makan, minum, dan berjima sampai malam berikutnya. Mereka pun merasa kesulitan lantaran kondisi tersebut. Jadi saat itu awalnya begitu. Aturan syariatnya puasa itu ketat banget awalnya. Karena banyak sahabat yang jebol, akhirnya aturannya diringankan oleh Allah. Itu namanya rukhsah. Kalau saya nggak salah, di antara yang jebol itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namanya manusia. Jadi kita ini kan manusia itu ada potensi bersalah pasti. Tapi untungnya dalam Islam, dan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, ada rumus Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi untuk hal-hal yang mana kita nggak sengaja atau lupa, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Atau masuk untuk hal-hal yang kita tidak kuat, karena prinsip dalam Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka berlaku ketentuan keringanan ini. Maka dalam Islam itu ada istilah nasikh mansukh. Jadi ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Contohnya ini diantaranya. Dan itu bagian dari tahapan-tahapan syariat sampai akhirnya final. Dengan turunnya surah Al-Maidah itu yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa hari ini saat Nabi Haji Wada, syariat ini sudah, agama ini sudah aku sempurnakan, kata Allah. Maka ketika Nabi sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahyu sudah terputus, maka yang sudah ada itu yang menjadi ketetapan dalam agama ini. Tapi tetap dalam Islam ada namanya keringanan-keringanan. Sehingga kalau kita ngaji fikih, itu ada istilah, atau ngaji usul fikih terutama, itu ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Azimah itu hukum asalnya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau rukhsah itu keringanan-keringanan. Contoh.
Puasa itu wajib, puasa Ramadan itu wajib maksudnya. Tapi bagi orang yang safar, dia mendapat keringanan, boleh tidak puasa. Orang yang sakit, yang kalau dipakai puasa tanpa parah sakitnya, dia boleh tidak puasa. Ketentuannya diganti di hari yang lain atau bayar fidyah bagi tidak mampu mengganti di hari yang lain. Itu contoh aja. Zakat wajib bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu nggak wajib. Sholat 5 waktu itu ketentuan dasarnya, tapi bagi seorang musafir 5 waktu bisa digabung, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh nggak bisa digabung. Yang sempat ramai itu isya dijamak dengan subuh. Itu ya katanya sih nggak sengaja salah. Semoga Allah maafkan. Jadi yang betul adalah pasangannya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dijamak dan bisa dijamak qashar. Di jamak saja ada contohnya, ada. Di jamak qashar ada contohnya, ada. Di qashar aja ada contohnya, ada. Cuman biasanya kalau di jamak itu kalau tidak safar. Kalau safar umumnya yang 4 di qashar umumnya. Baik dengan qashar maupun jamak qashar, biasanya gitu. Kalau jamak itu biasanya kalau di dalam kota gitu. Tapi jangan sering-sering. Kalau dalam kota nopo jangan sering-sering. Ini pendapat Imam Ahmad yang saya tahu. Ada yang mengatakan ini bukan pendapat Imam Ahmad, tapi pendapat Imam Ahmad Ibnu Taimiyah maksudnya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi yang saya tahu itu pendapat Imam Ahmad memang. Imam Ahmad mengatakan boleh menjamak sholat dalam kota, tapi jangan sering-sering. Itu yang saya tahu. Tapi yang populer itu yang saya tahu itu pendapat Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Kalimat ar-rafasu di sini artinya adalah jima. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Mujahid dan selain mereka. Firman Allah Ta'ala, mereka adalah pakaian bagimu dan perempuan, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum dan selain mereka berkata, maksudnya adalah mereka sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Artinya seorang pasangan itu di antara fungsi pakaian maksudnya itu membuat orang nyaman gitu aja. Karena saat itu mungkin orang kalau nggak pakai pakaian bisa kepanasan, bisa kedinginan kan gitu. Nah, supaya merasa nyaman maka dia menggunakan pakaian. Selonjor boleh Pak, monggo. Selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo silakan. Santai aja monggo. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Saya nggak tega kalau ada orang ngaji nggak tenang itu nggak tega saya. Monggo silakan, monggo. Saya itu. Kalau ibu-ibu udah nggak kelihatan itu. monggo. Sama saya santai aja. Pun lanjut nggih. Jadi di antara fungsi pakaian itu adalah untuk membuat orang yang menggunakan pakaian itu merasa nyaman. Makanya gini di ayat yang lain dikatakan di surah Ar-Rum ayat 21 itu Allah berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian merasa tentram terhadapnya. Jadi di antara fungsi pasangan untuk menenteramkan pasangannya. Maka ada penjelasan lain yang mengatakan, ini kita tadabburi ya ayatnya. Di antara indikasi kalau suami itu soleh, suami itu menenteramkan bagi istrinya. Di antara indikasi kalau istri itu solihah, menenteramkan bagi suaminya. Maka kita para suami ini sesekali nanyalah ke istri itu. Sayang, kamu dekat sama aku seweneng apa sumpek? Itu tanyakan. Kalau istri kita mengatakan, aduh sayangku, aku dekat sama kamu seweneng banget, bahagia banget. Ngapusi. Kata Pak Gatot ngapusi. Maka bersyukurlah pada Allah, itu indikasi kalau bapak adalah suami yang soleh, insya Allah. Semoga nih.
Ibu juga gitu, sesekali nanya ke suami, my love gitu. My honey apa? My honey. Kenapa? Okay. Kalau kamu dekat sama aku, seweneng apa sewenep mas? Nah, tanya. Kalau suami pun mengatakan, aduh cantik kok. Kalau aku dekat sama kamu, aku bahagia banget. Bersyukurlah pada Allah. Insya Allah ibu-ibu termasuk istri yang solihah. Amin insya Allah. Okay? Itu seperti itu. Dan yang menarik kata tentram dalam ayat itu, Allah menggunakan sakinah. Sakinah itu apa artinya? Ketenangan setelah adanya gejolak. Sakinah itu artinya ketenangan setelah adanya gejolak. Artinya dalam kehidupan rumah tangga itu kadang ya ada gejolak. Tapi bagaimana seorang suami pandai menenteramkan istrinya, istri pandai menenteramkan suaminya. Dan ini enak ngomongnya saja, prakteknya kadang sulit pakai dal. Makanya kata Allah ada syaratnya supaya tercapai. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Harus ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu apa? Kenapa? Ada apa? Oh, kecoa enggak apa-apa. Saya sama kecoa akrab enggak apa-apa. Insya Allah yang enggak histeris, insya Allah. Saya pernah di ibu-ibu pas ngaji pas ada kecoa itu langsung berdiri heboh. Kalau saya insya Allah. Jadi singkat kata singkat cerita, orang itu kalau ingin tercapai sakinah tadi itu harus ada mawaddah. Mawaddah itu cinta yang bersifat fisik. Maka bagaimana seorang suami berusaha tampil baik di hadapan istrinya, istri berusaha tampil cuantik di depan suaminya. Nah, itu. Ada maunya, Pak. Jadi bagaimana seorang suami tampil baik di hadapan istri, istri berusaha tampil cuantik di depan suaminya. Cuman saya sering ngomong gini, kalau nuntut istrinya cuantik, jangan lupa modalnya. Mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi susu, serum kinclong, kolagen, macam-macam. Allahu Akbar. Lanjut. Dan ada rahmah. Rahmah itu bagaimana membangun saling pengertian. Tapi inginan saya begini ini saya bilang enak ngomongnya aja ini. Prakteknya apa? Sulit pakai dalil. Dan bapak-bapak tidak usah berusaha mengerti istri, tidak usah. Istri itu tidak untuk dimengerti, Pak. Istri itu untuk dicintai, Pak. Kalau kita berusaha mengerti istri capek, Pak. Tapi kalau kita mencintai istri kita, gerget-gerget none sih tetap kita gemes. Ya, tapi laki-laki ini cuman enak ngomongnya aja ini. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Allahu Akbar. Lanjut sampai mana tadi ini? Selimut ya. Keterangan Ar-Rabi ibn Anas radhiyallahu an berkata, mereka adalah sebagai selimut bagi kalian dan kalian pun sebagai selimut bagi mereka. Maksudnya ya suami istri. Saya saling menghangatkan. Kesimpulannya adalah bahwa suami dan istri masing-masing dari keduanya saling bercampur dengan yang lain, saling menyentuh dan saling meniduri, sehingga sangat pas jika Allah Ta'ala memberikan rukhsah kepada mereka untuk saling berjima pada malam bulan Ramadan, agar hal tersebut tidak menyulitkan atas diri mereka. Jadi kalau sudah aturan syariat yang sudah dihapus, itu menyatakan bahwa suami istri boleh bersenggama dengan rentang waktu dari maghrib sampai terbit fajar, dari tenggelamnya matahari sampai terbit
fajar. Ada yang nanya, Ustadz mau taraweh, suami minta. Taraweh dulu apa ngelayan suami dulu? Lah. Kata suaminya kalau taraweh dulu sowan Ustadz. Taraweh hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya apa? Wajib. Ibu-ibu mau tahajud, suami ngajak tahanyut dulu. Allahu Akbar. Sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Mu'adz radhiyallahu an yang panjang. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, ia berkata, dahulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara mereka tertidur sebelum berbuka puasa, dia tidak boleh makan sampai malam berikutnya. Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu an ketika itu berpuasa dan seharian bekerja di ladangnya. Ketika waktu berbuka telah tiba, dia mendatangi istrinya dan berkata, apakah kamu punya makanan? Dia istrinya menjawab, tidak, namun aku akan pergi dan mencarikannya untukmu. Akan tetapi Qais ketiduran. Ketika istrinya datang dan melihatnya telah tertidur, dia berkata, betapa meruginya kamu, kenapa kamu tidur? Capek. Ketika masuk pertengahan siang, Qais pingsan. Lalu dia pun menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat tersebut, artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan, pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, sampai firman-Nya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maka mereka merasa sangat senang dengan turunnya ayat tersebut. Jadi gara-gara kasus itu kemudian dapat keringanan. Dan sebenarnya begini ya. Apa yang di awal disyariatkan itu merupakan bagian dari ketetapan syariat untuk menguji ketahanan para sahabat. Dan untuk jenis iman para sahabat saat itu yang mampu. Mereka dengan kadar iman seperti itu mereka sanggup dan tidak mengeluh mereka itu. Tidak mengeluh. Cuman secara fisik namanya manusia ya ada capek-capeknya juga. Nah, disitulah fungsi syariat untuk, kalau bahasa sederhananya, syariat agama ini memang disetting oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Coba tunjukkan ke saya satu saja aturan dalam syariat ini yang bertentangan dengan fitrah manusia. Coba tunjukkan satu saja ke saya. Aturan dalam syariat agama ini yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak ada. Semua aturan dalam syariat ini sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada yang mengatakan itu syariat perang itu, loh, syariat perang itu wajib bagi yang memang mampu untuk berperang dengan kriteria-kriteria yang diatur dalam fikih jihad, misalnya. Dan ketentuan jihad itu kan umumnya kaum muslimin kan diserang baru membalas serangan itu, dan atau ada kezaliman yang masih dihardik atau dihentikan. Karena kalau tidak dilakukan akan terjadi kerusakan yang lebih besar lagi, misalnya. Apalagi coba? Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Dan bagusnya dalam Islam adalah ketika kita tidak mampu untuk berhaji misalnya, maka saat itu juga kita, kalau dalam mazhab Syafi'i, begitu masuk bulan haji wajib niat haji. Ini kan lagi masuk bulan Dzulqa'dah nih. Bagi yang belum haji, kalau dalam mazhab Syafi'i wajib niat haji. Bahwa kita, misalnya sebagian orang di antara kita ada yang sampai meninggalnya nggak haji, tapi kalau sudah niat haji, insya Allah sudah dapat pahala haji sekali utuh. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau kita niat untuk berbuat baik, walaupun belum dikerjakan, sudah diberi pahala sekali utuh. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui, setiap masuk bulan haji, yang belum haji wajib niat haji. Ini ntar bulan Dzulqa'dah sudah masuk bulan haji. Di bulan Dzulqa'dah itu sudah masuk bulan apa? Haji. Sudah mulai wajib niat haji. Nah, niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Maka orang yang niat haji dia harus
menyengaja dengan kuat dan dibuktikan dengan paling enggak nabung lah. Saya tidak mengatakan sebuah tabungan ONH, tapi paling enggak ada uang tertentu yang panjenengan sisihkan untuk haji memang. Itu beberapa orang yang berangkat haji dan izin Allah itu ada yang nabung 15 tahun. Ya, 2.000, 5.000. Kalau mau cepat 2.000, 5.000 US dollar tiap hari. Ya, itu insya Allah. Insya Allah cepat berangkat, insya Allah. Oh, lanjut. Tapi haji itu intinya undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah niat aja sungguh-sungguh. Nah, kalau Allah udah berkehendak enggak ada yang sulit. Mbuh ya apa ceritane kalau Allah yang bilang berangkat, berangkat. Mbuh ya apa ceritane. Nah, ada orang itu yang haji tenan, ngedeni tenanan ya ada. Ada haji Abidin atas biaya dinas. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar zaman Pak Harto. Ada Haji Mansur Pak, halaman kena gusur. Ada yang Haji Sokeh Mas Turo, sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Sokeh Mas, sokongane wong akeh. Saya termasuk sokeh itu, sokongane wong akeh. Macam-macam. Jadi tidak ada aturan dalam syariat kecuali sesuai dengan fitrah manusia. Begitu manusia tidak sanggup, langsung ke aturan keringanan. Boleh tidak dilaksanakan. Itu ada keringanan langsung itu. Allahu Akbar. Lafaz Al-Bukhari wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Oh, oke. Dalam keadaan duduk boleh sholat subuh baru mandi yang tadi saya sampaikan. Baik. Yang kedua, sebenarnya benar yang tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa ketika zaman Rasul itu banyak kaidah atau tindakan-tindakan amalan yang setelah Rasul nggak ada, kita nggak boleh narang atau mengikuti. Betul. Kalau kita melihat seperti itu Pak Ustaz, contohnya adalah sholat Jumat. Itu kan sekarang bagaimana ada 2 kali. Padahal ketika itu namanya saya tidak. Betul. Kemudian itu kan sudah tidak namanya Rasul. Bagus. Jadi Bagus. bagaimana Bagus. sehingga kami juga masih bertanya seperti itu. Bagus. Yang ketiga Pak Ustaz, saya tidak lupa ini ketika capek tadi makanya begini, saya bilang itu di YouTube saya pernah lihat itu makanya seperti ini tidak boleh. Beliau nanya kalau sama saya lupa menjelaskan barangkali Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu sebelum sholat subuh ceritanya itu. Jadi Nabi mau jadi imam, beliau lupa, dan Nabi harus pernah lupa supaya umatnya kalau lupa juga punya solusi. Kata beliau, sebentar ya saya mau mandi dulu, lupa belum mandi saya. Akhirnya beliau mandi dulu, baru kembali untuk sholat subuh. Nah, jadi Nabi pernah, dan itu dipakai dalil. Kalau andai itu nggak terjadi, sahabat nggak pernah tahu. Oh, ternyata dipakai dalil bahwa orang senggama saat puasa sebelum subuh, mandinya setelah subuh itu tidak membatalkan puasa. Itu dipakai dalil. Jadi Nabi harus pernah lupa supaya nanti kalau umatnya mengalami yang sama itu ada solusinya, dan
hikmahnya diantaranya itu tadi, kita jadi tahu. Kan itu perkara ranjang kan, itu sesuatu yang orang tidak tahu. Tapi gara-gara Nabi lupa, akhirnya orang jadi tahu. Itu diantara hikmahnya. Ya, jadi ya, tapi memang itu dipakai dalil Pak, bahwa orang senggama sebelum subuh, mandinya setelah waktu subuh itu boleh, tapi jangan sholat subuh dulu, mandi dulu. Nah, makanya Nabi mandi dulu baru sholat subuh itu. Ngoten nggih? Satu. Yang kedua, kalau terlanjur udah sholat subuh belum mandi, wajib mandi, mandinya wajib. Terus wajib mengulang sholatnya karena tadi saat sholat dalam badan berhadas. Nah, itu wajib mengulang sholatnya. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua berkenaan dengan apa tadi Pak, lupa saya? Iya baik. Gini. Betul. Setelah Nabi menghadap kepada Allah, kita tidak boleh mengarang-arang, ya, mengarang-arang amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Pertanyaan Bapak menarik tadi itu. Di masa Sayyidina Utsman ada adzan 2 kali. Baik, saya akan bicara kasusnya Pak ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh mengarang-arang itu kalau tanpa landasan hukum. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang di masa Nabi tidak ada, tapi kalau ada landasan hukumnya boleh. Apa landasan hukum itu? Baik, semua terangkan. Di dalam kajian usul fikih, landasan hukum Islam itu ada 2 Pak. Ada nakli, ada akli. Nakli itu wahyu Quran Sunnah. Ada akli Pak, ijtihad. Nah, ijtihad ini masuk landasan hukum juga. Yang disepakati 2, ijma, qiyas. Nanti kalau kita kembangkan ada istihsan, ada istishab, ada sadud dari, ada maslahah mursalah dan seterusnya. Nah, yang Bapak sebut tadi itu termasuk dalam kategori maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan teks Quran Sunnahnya nggak ketemu. Konteksnya apa? Saat itu di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, muslimin tambah banyak Pak, di ladang, di sawah. Nah saat itu kan belum ada toa kayak sekarang Pak. Untuk supaya orang itu tahu ini waktunya menjelang sholat Jumat, maka adzan dikumandangkan di pasar, di ladang-ladang, di bukit-bukit. Itu adzan pertama untuk memberitahukan ini mau ada sholat Jumat. Itu dulu begitu ceritanya Pak. Jadi ada unsur maslahah mursalah. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan, saya tahu bahwa adzan 2 kali itu ada di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak membid'ahkan, tidak. Cuman beliau mengatakan aku lebih suka yang di masa Nabi kita Muhammad SAW yang sekali itu sebenarnya. Itu kalau kita merujuk pada riwayat penjelasan tentang maslahah mursalah. Satu dulu. Yang kedua, ini termasuk perbuatan khulafaur rasyidin, Pak. Karena Sayyidina Utsman termasuk khulafaur rasyidin. Nah, khulafaur rasyidin ini Pak, perbuatannya bisa dijadikan dalil, Pak. Dengan perintah Nabi yang mengatakan, "Alaikum bisunnati wa bisunnatil khulafair rasyidin." Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, Sayyidina Utsman termasuk khulafaur rasyidin, Pak. Itu yang kedua. Kenapa kita boleh pakai itu? Jadi karena masih ada landasan hukumnya Pak, nggak ada masalah. Yang terakhir, ketika Sayyidina Utsman memutuskan itu, sahabat semua sepakat, tidak ada yang menentang Pak. Itu namanya ijma sahabat namanya. Nah, jadi ini namanya ada dasarnya. Loh, emang ada Ustaz di masa sahabat yang orang kreatif nggak ada dasarnya? Ada. Saat itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya siapa itu. Saat itu ada orang fasik memang itu, tapi bukan sahabat, tabiin dia. Bangsanya tabiin. Beliau ini sholat subuh 4 rakaat, coba bayangkan. Ditentang oleh sahabat yang lain. Mana ada sholat subuh 4 rakaat sekalian olahraga? Tidak ada. Subuh itu ya 2 rakaat dah final. Jadi sudah ada Pak. Orang yang sholat subuh 4 rakaat itu di masa sahabat masih hidup itu sudah pernah terjadi. Bisa dipahami apa itu? Nah, itu tentu nggak benar. Nah, termasuk nabi palsu itu ya sudah ada di masa para sahabat. Nah, itu yang nggak benar juga. Wong itu dan banyak nanti hal-hal yang lain yang para sahabat tidak sepakat. Makanya pada hal yang sahabat tidak sepakat itu kalau dalam mazhab Syafi'i terutama itu tidak serta-merta menjadi dalil, Pak.
tidak serta-merta menjadi dalil kemudian. Makanya saya ulang sekali lagi, bukan tidak boleh Pak, boleh asal ada landasan hukumnya. Nah, ya, kayak pembukaan Al-Quran aja, itu kan teks Qurannya nggak ketemu Pak, teks hadisnya nggak ketemu itu. Apa pertimbangan Sayyidina Umar saat itu yang usul? Ini penghafal Quran pada banyak yang meninggal. Tidak semua orang hafal Al-Quran. Kalau nggak ditulis, ngerinya nanti umat ini nggak kenal sama kitab sucinya. Akhirnya Abu Bakar setuju Pak. Itu namanya maslahah mursalah Pak. Akhirnya semua sahabat setuju kan. Nah itu namanya ijma' sahabat namanya. Contohnya apa lagi misalnya? Satu lagi deh. Ini di masa sahabat aja dulu, nggak usah yang lain-lain. Traweh tiap malam di masjid. Traweh tiap malam di masjid di masa Sayyidina Umar. Di masa Abu Bakar belum Pak. Kalau kita kan 11, mereka 23 Pak. Beliau 23. Tiap malam. Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matil bid'atu hadhi. Bid'ah yang bagus ya ini. Itu bukan perkataan saya, perkataan Sayyidina Umar itu. Ni'matil bid'atu hadhi. Bid'ah yang bagus ya ini. Saya ulang, bukan perkataan itu, perkataan Sayyidina Umar. Saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu ada perkataan itu. Perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa pertimbangannya? Maslahah mursalah, Pak. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk dilakukan supaya tertib saat itu pertimbangannya, dan itu teks Quran sunnahnya nggak ketemu karena Nabi tidak pernah tiap malam berjamaah sholat tarawih di masjid. Sayyidina Umar yang punya ide itu. Di masa Abu Bakar aja belum terjadi. Dan semua sahabat sepakat. Karena Sayyidina Umar itu pakar administrasi, tertib orangnya. Ditertibkan aja lah daripada nggak tertib. Masa sini sholat, sini baca Quran, sini tidur, sini etika, daripada nggak jelas ditertibkan aja. Bareng-bareng kita sholat, satu komando imam, nanti setelah itu terserah mau ngapain lah gitu. Nah, itu keterusan sampai sekarang gitu. Ngerti nggih? Jadi bukan tidak boleh Pak, boleh asal ada landasan hukumnya. Jadi dalam Islam itu landasan hukum itu ada yang sumbernya wahyu Quran Sunnah, ada yang ijtihad Pak, ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada sadud dzari'ah, ada syar'u man qablana, macam-macam. Nah, itu mesti ngaji usul fikih namanya. Ngerti nggih? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi Pak? Oh gini tuh. Itu ceritanya ada seseorang sholat pas duduk tahiyat itu dia begini, bersandar pada tangan kiri. Kata Nabi jangan begitu, itu cara duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi itu ceritanya, itu tidak berlaku umum Pak, tidak berlaku pas kita ngaji atau pas kita ngobrol. Kalau kita harus ngobrol gini nggak apa-apa. Itu ceritanya sababul urut hadis itu yang saya pernah ngaji ya. Itu ceritanya ada orang sholat, pas dia duduk dia gini Pak, kayak orang mas-malesan gitu. Kata Nabi jangan begitu. Itu seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi ini nggak berlaku untuk situasi di luar sholat. Nah, termasuk kalau kita lagi ngobrol, jagongan. Sama dengan ini contoh gini. Kalau kita menanti sholat, kita dilarang menyilangkan jari. Nah, ini berlaku kalau kita menanti sholat. Kalau menanti angkot, gak apa-apa Pak. Menanti istri belanja di pasar, gak apa-apa. Kenapa orang kalau menanti sholat dilarang begini? Karena orang yang sedang menanti sholat dianggap di dalam sholat. Dan begini ini ciri khas agama sebelah Pak. Paham Ramadan? Nah ini kan agama sebelah ngeten nggih. Nah, makanya jangan begini, menyilangkan gini tidak boleh. Nah, jadi kalau menanti sholat Pak, kalau nanti tukang sayur Bu, gini boleh. Nanti tukang sayur mana nggak datang ini. Ya, atau kalau gatel gini nggak apa-apa kan gatel. Tapi jangan begini terus, karena ini milik agama sebelah. Lakum dinukum aliyatin lah kalau bahasa kita. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab itu. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan diajarkan untuk menghormati agama lain Betul. dan juga sama
muslim, saling menghormati. Betul. Nah, kalau yang benarnya sesama muslim, karena ini juga menjadi rancu kayaknya kalau kita ketemu sama-sama teman yang sama muslim. Kalau ini, karena yang begini ini adalah kebiasaan orang Buddha. Mana yang benar? Begini atau begini? Sebab yang saya lihat yang begini ya, itu juga ada yang menggunakan orang sama. Misalnya kalau udah pergi ke bandara dan itu salah, ya, itu orang-orang masuk di pramugari itu baru bisa dilakukan. Nah ini urusan yang mana yang begini? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya begini ya, untuk mengetahui betul apakah ini khas agama tertentu atau tidak, itu harus ada verifikasi yang jelas. Karena nanti di dalam sholat kita sendiri itu mengakomodir segala bentuk penghormatan. Takbir itu ternyata ada segolongan manusia tertentu cara menghormatinya dengan angkat tangan. Ruku, sujud, ternyata ada sebagian golongan manusia itu yang menghormatinya dengan ruku dan sujud. Sholat berdiri, ada sekelompok orang itu yang cara menghormatinya dengan berdiri. Anehkah semua penghormatan itu ada dalam sholat dan itu untuk Allah. Misalnya gitu maksud saya. Nah, makanya gini, kalau kita bicara konsep tasyabbuh yang berkaitan dengan hadis Nabi Abi Dawud itu, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia masuk dalam golongan kaum tersebut. Itu harus jelas batasannya nanti. Tadi kalau kita katakan yang begini tadi itu jelas sababul wurudnya adalah karena dia mual kan, muales. Mosok sholat terus begini kan? Enggak. Iya, enggak main-main. Nah, kenapa kita begini? Karena dalam konteks kita sedang beribadah mahdoh. Maka jangan menyilangkan jari begini saat menanti sholat misalnya. Ini berbeda dalam konteks muamalah. Nah, sekarang dalam konteks muamalah ketika kita mau bersalaman begini misalnya, konteksnya apa dulu ini? Kalau konteksnya adalah karena jauh, kayak saya tadi kan, saya gitu. Kalau sependek yang saya pahami sih, itu tidak ada masalah. Di samping hadis man tasyabbaha biqaumin itu ada yang mendhaifkan. Tidak semua mensahihkan riwayat itu. Itu satu dulu. Yang kedua, tentu kalau sekiranya memungkinkan untuk bersalaman secara langsung, maka bersalaman itu tentu lebih baik. Karena itulah yang akan menjadikan dosa kita rontok sebenarnya. Jadi sebenarnya yang sahih kalau saya tadi itu harus keliling itu. Cuman karena saya tadi sudah merasa terlambat lama di kamar kecil, saya takut semakin menyita waktu, saya salaman sana di sini non sewu, saya langsung jarak jauh. Ya, itu yang saya pahami. Tapi monggo kalau non sewu misalnya panjenengan atau siapapun punya pendapat, oh ini tasyabbuh saya tidak mau, monggo silakan, tidak ada masalah. Cuma kalau saya menganggap karena ini konteksnya muamalah ini sosial ya, bukan di luar, tidak dalam konteks ibadah. Nah, maka kalau saya berkeyakinan bahwa al aslu fil muamalati al ibahah, hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu dipersilahkan. Ini non sewu, pakaian saya ini pakaian apa ini? Ini pakaian kurta kan? Ini pakaiannya Amitabh Bachchan ini. Pakaian India menurut saya. Baju koko yang pakai kan namanya koko itu kan, yang oleh Pak Dokter pakai ini kan pakaian koko, ini kan pakaian orang Cina. Gitu. Tapi dalam konteks yang dimaksudkan muamalah, tidak dalam konteks ibadah. Kalau dalam konteks muamalah silakan aja, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dalam konteks muamalah, kalau yang saya pahami sih silakan aja. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah ibadah jangan. Itu seperti itu. Makanya kan belakangan kan ada pembahasan soal senam yoga itu loh. Senam yoga itu kan ada beda pendapat di antara para ulama. Di antara hasil bahsul masail para ulama di Lirboyo itu dikatakan kalau selama itu dilakukan sebagai bentuk gerakan olahraga murni tanpa sertai dengan mantra-mantra tertentu, maka itu sah, nggak ada masalah. Karena itu pure murni, bukan ibadah tapi olahraga. Tapi kalau diselipi dengan keyakinan dan mantra-mantra tertentu dari agama tertentu, itu jelas nggak boleh, karena itu sudah masuk dalam ranah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Diskusinya panjang sih memang. Saya ketemu dengan beberapa orang yang begini,
Ya biasanya kalau saya tahu dia begini, saya menghormati begini juga. Tapi kalau sekiranya umumnya ya saya begini. Tapi kalau sekiranya mungkin jangan begini ya, jabatan tangan itu yang betul. Itu yang merontokkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngaten Ustaz ya. Monggo yang lain silakan. Halo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang yang senantiasa menjaga interaksi dengan Quran akan Allah muliakan dunia walaupun sampai akhirat. Pertanyaannya, ada seorang penghafal Quran bagaimana yang diberitakan justru melecehkan santrinya. Nah itu gimana salahnya Ustaz? Bahkan dalam satu riwayat juga yang dahulu kala membunuh Sayyidina Ali seorang ahli Quran. Apa yang salah dari kasus tersebut? Bagus. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi konflik saat ini antara Iran, Israel dan Amerika? Apakah netral atau mendoakan salah satu pihak atau seperti apa? Bagus. Oke, sami-sami. Yang pertama gini. Yang pertama berkenaan dengan apa tadi lupa? Hafidz Quran. Itu ada di masa Nabi namanya Dzul Khuwaisir. Ada orang namanya Dzul Khuwaisir. Kata Nabi, nanti kalau kalian diberi umur panjang, kalian akan lihat orang model kayak dia, kata Nabi. Orangnya songong, ahli ibadah tapi songong. Kata Nabi gini, ini Sahih Muslim. Kalian kalau diberi umur panjang oleh Allah, kalian akan lihat orang model kayak dia, kata Nabi. Yang kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Yang kalau kalian lihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Berarti orang ini ahli Quran, ahli ibadah, ahli sholat. Kata Nabi apa lanjutannya? Hanya saja semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Dia hanya baca di permukaan, tidak pernah mentadaburinya, tidak pernah menghayatinya, tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah merenunginya lah isi Al-Quran. Dia hanya main di permukaan aja. Kata Nabi, dia telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Kelakuannya nggak cocok sama Qurannya, kelakuannya nggak cocok sama sholatnya. Maka nun sewu, terlepas dari berita itu ya, kita jangan seperti itu. Maksudnya, kalau baca Al-Quran jangan cuma di permukaan aja. Jangan hanya memperbaiki tajwidnya saja, tapi tadaburi isi Al-Quran itu. Renungi maknanya, hayati maknanya. Sholat jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, lebih dari itu, ini komunikasi antara kita dengan Allah. Melibatkan hati, ruh dalam sholat, dalam baca Al-Quran itu penting. Ada seorang ulama mengatakan begini, aku dulu pernah bingung kenapa kok sholatku itu tidak merubah sikapku. Belakangan aku baru sadar, ternyata aku hanya menghadapkan badanku, tidak dengan ruhku. Nah, jadi ketika kita hanya melibatkan badan saja, tidak melibatkan ruh, itu menjadi masalah. Jadi terlepas dari apapun yang dibilang kasus tadi itu, kita jangan seperti itu dalam pengertian hanya main di permukaan tapi tidak gitu. Ngoten nggih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi berkenaan dengan konflik terlepas dari Iran dan Israel itu. Ya, setannya Hok itu. Nah, terlepas dari itu, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus senang dengan kehancuran orang-orang yang zalim. Iya, Israel itu. Jadi ketika kita mendengar negaranya hancur, mudah-mudahan beneran gitu ya. Itu kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ini pihak yang zalim selama ini. Kita nggak usah terlalu fokus mendoakan siapa yang menang, tapi fokuslah mendoakan kemerdekaan untuk Palestina, kemerdekaan untuk Masjidil Aqsa, supaya kita ini bisa datang ke sana dan sholat di sana dengan aman gitu. Terlepas dari dua kubu ini siapa yang menang, udah kita serahkan sama Allah aja. Yang penting kita fokus pada senang dengan kehancuran orang-orang yang zalim. Kita senang ada yang menghardik orang yang zalim itu. Terus kemudian kita fokus pada kemenangan Palestina. Saya termasuk yang tidak mau ikut dalam terlalu bombastis memuji-muji Iran misalnya.
Sebagaimana saya juga tidak mau terhanyut dalam kelompok-kelompok yang sibuk mendiskreditkan Iran juga. Nah, saya nggak mau ikut dua-duanya. Saya fokus pada saya senang ketika yang zalim hancur, dan saya senang ketika Palestina merdeka dengan Masjidil Aqsa-nya itu. Nah, itu harapan saya. Fokus saya ke situ aja. Soal nanti siapa yang menang itu terserah Allah lah. Karena dulu pernah terjadi kan perang antara Persia dan Romawi yang akhirnya yang diuntung adalah kaum muslimin kan. Ya sudahlah, kita serahkan sama Allah aja semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.